arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masih kitab Syarhi Masail Jahiliyah dan kita masuk ke halaman 41 sini, masih perkara yang kedua ya. Dan beliau mengatakan sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf aw al-khilaf fi masail fiqhiyah. Dan yang tersisa bagi kita sini, kita harus mengetahui hakikat terjadinya persisihan atau perbedaan pendapat itu pada perkara fikih. Ya, pada perkara fikih. Wal khilafu waqi'un wa mawjudun an fil umuri fikih. Kan perselisihan itu terjadi dan ada sekarang ini pada perkara-perkara fikih. Fal hada min ikhtilafil mazmum. Sekarang apakah perkara perselisihan pada perkara fikih ini perkara perselisihan tercela? Ya, tercela. Naqulu al-ikhtilafu ala qismain. Maka beliau katakan perselisihan ini, perbedaan pendapat ini ada beberapa macam. Al-qismul awal, pembagian pertama, al-ikhtilafu fid din, perselisihan pada perkara agama. Kal ikhtilafu fil ibadah wal aqidah, seperti perselisihan dalam perkara ibadah dan akidah. Hada ikhtilafun mazmum wal muharram. Maka perselisihan dalam masalah akidah, ibadah, ini perselisihan perbedaan pendapat yang tercela dan haram. Ya, tercela dan haram. Li'anna dina laisa majalan lil ijtihad, karena agama bukan tempat, bukan ruang untuk kita berijtihad. Ini berpendapat pakai akal-akalan, enggak. Ya, agama ini sudah baku tetap dia. Walaysa majalan lil ara', dan bukan tempatnya untuk pendapat-pendapat akal-akal kita masuk pada perkara agama dan akidah ini. Bal ad-din tauqifi. Ya, bahkan agama itu tauqifi sudah tetap baku berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, itu tauqif. Tidak ada inovasi, tidak ada kreasi dalam masalah agama. Wal akidah tauqifi. Bahkan akidah itu sifatnya tauqifi. Akidah, ibadah, bahkan dakwah sekalipun tidak tauqifi ya, itu sudah baku. Kita berdakwah pun mengikuti para nabi dakwah. Tidak ngarang-ngarang loh. Ya, tidak usah bikin-bikin metode-metode ya. Sampai aja sebagaimana para rasul dah. Para rasul aja Allah dikte di kitab apa namanya? Da'watul Anbiya fi Da'wah, Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah, punya Syekh Rabi ya. Hafizallahu taala. Manhaj, metode cara dakwah para anbiya. Ya. Yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan beberapa contoh para nabi. Allah ajar ini cara dakwah. Ini kamu sampaikan duluan. Ini kamu dikte. Nah, dan karena nabi itu Allah ajarkan ini cara dakwah. Ya, dia tuntun. Nah, gitu juga kita ngikutin. Sebenarnya Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun masalah akidah kan? Akidah dulu akidah. Makanya ciri dakwah Ahlussunnah tuh mereka prioritas masalah akidah. Kok ada ngaku Ahlussunnah tidak akidah dibahasnya itu, ada dipertanyakan itu, bukan Ahlussunnah itu. Ya, ngaku dakwah-dakwahnya mulai dengan fikih, masalah rumah tangga, masalah adab, akhlak, misalnya. Ini pertanyakan, dakwahnya akidah, tauhid. Ya, tauhid ini urusan sama Allah, akidah lebih luasnya. Ya, masalah Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir itu akidah. Ya. Alaina an natamassaka bima syarahullahu lana minad din wa minal akidah. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa-apa yang Allah syariatkan untuk kita dari agama ini dan akidah. Duna an natadakhala bi ara'ina, tidak boleh masuk ara' kita, pendapat-pendapat kita. Ya, wal ijtihad juga. Ya, ijtihad kita. Apalagi kita bukan orang yang ahli dalam ijtihad. Benar pun ijtihad kita tetap dosa kita. Oh, menurut aku ini enggak apa-apa, menurut saya enggak apa-apa. Ente siapa? Ente siapa gitu. Enggak bisa kayak gitu. Ya, yang ijtihad ini adalah para ulama, mereka yang memiliki syarat-syarat untuk bisa ijtihad. Kadzalikal ibadah tauqifiyah. Dan juga ibadah gitu tauqifiyah. Ya, dan kebaku tetap berdasarkan Al-Qur'an Sunnah. Ma ja'ana bihi dalilun amilna bihi. Maka apapun yang datang kepada kita suatu dalil, maka kita beramal dengannya.
Intinya dalil. Maka hukum asal dalam masalah ibadah semua ini adalah haram kecuali ada dalil. Ya, apalagi masalah akidah. Akidah itu kan keyakinan suatu diikat hati ya. Apapun akidah ini yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran Sunnah itu sesat dan menyesatkan. Itu coba saya bin Baz lebih coba lihat. Pokoknya antum lihat, kok kita akan begini, akan ini, ada dalil enggak? Kalau enggak ada dalil salah. Ya, salah. Semuanya harus ada dalil kok sesuatu yang diikat ada. Wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'ah. Maka apapun yang tidak ada dalilnya masalah ibadah, maka itu bid'ah. Nah, yajibu alaina tarkuhu, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Kalau masalah dunia pada Allah antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ada apa masalah agama enggak? Ya, harus ngikutin deh. Sebenarnya sering ini akan ada benar. Di hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa ini beda ya. Sama hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis pertama dari riwayat Imam Bukhari Muslim, sedangkan dari Imam Muslim man amila itu. Bedanya dia. Ya Syekh. Man ahdatsa berarti siapa yang bikin suatu perkara yang baru dalam perkara agama ini yang tidak ada contohnya, maka masuk tertolak. Ini ahdath itu sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Sedangkan man amila amalan laisa alaihi amruna fa barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka masuk. Ini amalan berarti sudah ada contohnya orang lain. Dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan amalan yang sudah dibikin, bikin amalan yang tidak ada dalil dalam Al-Qur'an. Mereka tertolak juga. Jadi kena dua-duanya. Yang berkiasan dengan suatu penemuan baru dia, yang dalam masalah agama tertolak. Yang ikut-ikutan dengan orang yang bikin-bikin baru itu juga tertolak. Ya, ini ada ini. Atau juga hadis lain. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini penutup dari khutbatul hajjah. Khutbatul hajjah yang Rasulullah seluruh khutbahnya itu baca ini. Innalhamdulillah nahmaduhu. Terusnya sampai ini. Kalau nggak mau dikatakan kata Syarwi, nggak mau mereka mengakui ini seluruh khutbah, antara mayoritas khutbah Rasulullah pasti ada ini. Mayoritas beliau membaca ini. Dan setiap mengatakan wa iyyakum wal muhdatsatil umur itu merah mata beliau, keras suaranya, gelembung urat lehernya. Ya kayak pasukan komandan ngatur pasukannya keras. Dalam keadaan bid'ah belum ada zaman Nabi. Belum ada, maka peringati hati-hati kalian dari perkara yang baru. Karena seluruh perkara yang baru itu bid'ah itu. Yang ngomongin Nabi. Karena jangan kalian bilang dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah. Nah, kita ngomong Nabi yang ngomong. Nyadis nih ya. Wa kullu bid'ah dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah wala sayyi'ah. Yang baik atau jelek lah. Mereka pun ngasih contoh, coba apa bid'ah yang jelek apa? Paling disebut dia itu dosa, coba. Ya, dosa-dosa itu beda dosa itu. Kalau bid'ah baik, semuanya berkreasi dia. Tidak ada. Bid'ah itu tidak ada yang baik. Ya, jelek semuanya. Ya, dan semuanya sesat. Dan tempat kesesatan seluruhnya adalah neraka. Ucapan wahyu ini Nabi yang bicara. Maka hati-hati. Dalam keadaan di zaman Nabi nggak ada bid'ah, maka Rasulullah tidak ngasih toleransi dalam masalah syirik dan bid'ah. Tidak ada toleransinya. Orang yang baru masuk Islam aja, ya tidak ditoleransi sama Rasulullah SAW. Itu kita baca dalam perang Hunain itu. Nah, kita lihat kisah berbeda nikmatul bid'ah hadih kan gitu ya. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Kasusnya apa nih? Salat tarawih. Tarawih zaman Nabi sudah ada 3 kali Nabi lakukan. Nah, kemudian kenapa Nabi nggak melanjutkan? Nah, karena khawatir diwajibkan. Itu ada alasan. Maka setelah Nabi meninggal zaman Abu Bakar 2 tahun pemimpin tidak beliau lanjutkan tarawih berjamaah. Kita zaman Umar orang ramai itu di masjid sekelompok sholat sini, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berdua, ada yang pencar balik. Di satu kalau Umar, Ubay bin Ka'ab kamu jadi imam di sini terus. Nanti ada satu saat juga Ali bin Abi Thalib khusus jadi imam untuk wanita, atau ada sahabat lain juga khusus wanita. Baru senang nikmatul bid'ah dia. Baru bilang sebaik-baik bid'ah ini bid'ah secara lugah, secara bahasa. Sesuatu yang baru. Kalau kita main bahasa kayak gini juga. Ya, dia berdalil dengan bahasa ya. Salat secara bahasa apa artinya? Doa. Ngapain kalian rukuk sujud? Doa aja lah, gitu ya. Udah kalian udah salat tuh. Kalau dia main bahasa dia, kalau bid'ah semua sesuatu yang baru bid'ah gitu. Nah, kita juga doa. Salat itu artinya doa. Udah ngapain rukuk sujud? Kalian doa aja cukup gitu.
Ya, kalau main bahasa, nah itu deh mereka salah. Maka soal dakwah sunnah ini, ahlu sunnah itu tidak pernah kalah dalilnya. Suatu gak kemenang ya. Udah janji Allah. Nah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahu wa man khalafahum hatta yati amrullah. Akan tetap ada sekelompok manusia, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah, menang di atas al-haq dia. Tidak akan memudaratkan dia, membahayakan dia, orang yang menelantarkan dia, ya orang membiarkan dia, ataupun orang menyisih dia, tidak akan memudaratkan dia. Santai deh. Akan ada sekelompok sedikit dia, tapi tetap ada sampai hari kiamat. Ya, itu dengan tertipu lah dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, mereka lemah. Sebenarnya dalil-dalil mereka tuh kayak sang laba-laba. Kayaknya banyak rame-rame. Jadi segini-segini hilang. Dan kata Syekhul Islam, apapun dalil dipakai Ahlul Bidah, itu dalil menghantam dia. Mau ayat, mau hadis dipakai, itu balikin lagi. Tafsirnya kayak gitu. Ya. Itu bagi orang yang koi, kuat ilmunya bisa kebalik semua itu. Ya, kayak ya. Dan dalil mereka tuh sering kontradiksi. Nanti kita kasih itu kok ini gimana? Kok ini gimana? Nabrak-nabrak. Kalau Sunda, semua dalil kumpulin dulu, bikin satu simpulan. Kok mereka nggak comot-comot dalil? Ini dalilnya. Pas kasih dalil, bingung dia lagi kan? Nah, dia bikin keputusan dulu, baru jadi dalil. Nah, kalau Sunda nggak, semua dalil kumpul dari ayat, dari hadis, ucapan para sahabat kumpulin dulu, ini kesimpulannya. Nah, ini soal qawi. Ya, ilmiah mereka. Umur akidah wa umur ibadah, umur din umuman la majala li khilaf fiha abadan. Maka perkara akidah, ibadah, perkara agama secara umum ini tidak ada tempat untuk terjadi khilaf selama-lamanya. Tidak boleh khilaf-khilaf sebenarnya. Taruh ya, misalnya ada khilaf para ulama, satu atau dua khilafnya, kenapa satu dua? Antum jangan bikin pendapat ketiga. Jangan pecah-pecah lagi gitu. Nah, udah satu dua pilih. Ini pun rata-rata kan masalah. Ini juga nanti bila sebutkan. Tahu dalil, jangan sekadar ucapan A, B, itu aja. Dalilnya si A apa dalilnya? Kayak kalau kita lihat ilmunya Ibnu Qayyim rahimahullah tuh subhanallah. Saking tingginya ilmunya, ketika dia menjelaskan ke murid-murid tentang khilaf, ada 3 atau 4 khilaf itu. Ini pendapat pertama, ini ucapannya, ini dalil mereka. Jelasin dalil rinci sama Ibnu Qayyim, sampai orang yang mendengar tuh seolah-olah Syekh ini menguatkan pendapat satu. Ya, saking bagus dia menjelaskan ayat. Kemudian pendapat kedua ini ya, dijelasin detail dia, ini ayatnya, ini hadisnya, ini para salaf mengajar. Tapi orang dengar tuh sholat dia berpendapat dengan pendapat yang kedua itu. Ya, sampai ketiga, keempat. Nah, baru kita jelaskan pendapat yang benar tuh ini ya. Dibantahnya pendapat 1, 2, 3. Saya ini kok udah jago kayak gitu deh. Ya, jadi kita dalil-dalil itu jangan sekedar ucapan syekhnya. Dalilnya apa? Itu ya makanya belajar kita juga. Karena yang nama dalil kan ayat hadis. Ayat hadis pakai bahasa Arab juga butuh ya tafsirnya, butuh ini semuanya ya. Syarah-syarah hadisnya. Nah, di sini tidak ada sebenarnya khilaf-khilaf dalam masalah ini selama-lamanya. Inna tattabi'u fiha nusus min kitab. Karena hanya saja yang kita ikuti ya, yang diikuti di dalamnya adalah dalil, bukan sekedar ucapan si fulan A atau si al. Ya, ini nusus dari ayat dan hadis. Sunnah. Wa makana alaihi salaful ummah, dan apa yang jadi ucapan salaful ummah. Siapa salaf? Al-sunnah paling utama adalah sahabat. Maka Imam Malik pernah, ini ada ilmu juga begitu ya. Ketika beliau melihat satu hadis, ini hadisnya sahih, yang kedua sahih juga. Beliau jago ilmu hadis. Fulan sampai Nabi, fulan sampai Nabi. Kok sahih dua ya? Tapi maknanya kok kontradiksi. Agak berlawanan ya. Maka dia periksanya gimana? Di antara 2 hadis ini siapa yang sahabat yang ngamalkannya? Dicarinya, ada yang mengamalkan. Dia ada hadis ini apa? Dia benar-benar ini. Kan ada salafnya, ada ulama dia yang ngamalin. Ini enggak tahu dia siapa yang ngamalkan. Nah, ini jadi jangan kita bertambah satu apapun kecuali ada imam. Ini ucapan Imam Malik ya, Imam Ahmad juga ya. La taqulu fi kulli mas'alatin biduni imam. Jangan kamu berbicara tentang satu perkara apapun kecuali ada imam. Taruh atau tahu ayat hadisnya. Siapa ulama yang mengamalkan itu? Karena kan ingin tampil beda. Itu dia. Ada salah, Ayat pakainya, hadis pakainya. Tapi tidak usah sama ada dah. Ulama dia di atas nggak ada. Banyak sekarang.
comotnya ayat ini, menurut ayat gini. Siapa ulama di atas itu? Yang ulama yang benar di atas ya, taruhlah Imam Syafi'i, Imam Malik, siapa aja? Apalagi di atas ya, para sahabatnya. Ada nggak? Kayak gitu, mereka nggak nyampe ke situ. Mereka justru bangga dengan bisa dia ngolah ayat dan hadis sebagai kepalanya, dan sering-sering rata-rata itu. Mereka malu untuk menukilkan ada ulama di atas itu. Kalau kita ilmu salaf kita ilmu nukilan, kita bukan sesuatu yang baru. Apa yang ada ini sih pun di awal kita udah. Apa yang ada sampai ini bukan sesuatu yang baru. Ini nukilan dari kitab Syekhul Islam, Taimiyah, Ibnu Katsir, bahkan ya Ibnu Qayyim ataupun Syekh Muhammad bin Wahab, ini dari Fathul Majid banyak ya. Ya, jadi banyak beliau nukilan, tidak ada sesuatu yang cuman pakai bahasa sekarang gitu. Ya, apa jadi prinsip beliau sudah ada. Nah, ini kita ilmu salaf tuh bukan suatu ilmu yang baru ya. Qismu tsani kita ikhtilafu fima li ra'yi fihi majal, amal persisian di dalamnya ada pendapat ya, dan ada ruang untuk pendapat, atau ma huwa masrahu lil ijtihad min masail fikih, atau ada ruang tempat atau panggung untuk berijtihad itu dan perkara fikih gitu ya. Wa istinbatul ahkam minal adillah, atau cara pengambilan hukum dari dalil. Jadi dalil sama nih, tapi cara pengambilan hukumnya beda kan gitu. Ini yang jadi sini kita sama-sama dalil ini. Sampai mana sering kita sampaikan sami Allah liman hamidah ya. Nah, siapa nih? Syekh Bimbas sedekap lagi. Sama ini berjasa. Hadisnya sama, tapi cara memahami kebeda gitu ya. Nah, maka sini ini ada hadza yakun fi ikhtiar. Maka ini yang terjadi persisian sini. Li'anna madarikan nas takhtalifu fil istinbat min as-sunnah. Kenapa? Panca indera manusia ini ya berbeda-beda cara pengambilan dalil. Misalnya Anda kasih untuk mendekati pemahamannya. Tentu sama-sama kita kejam gadang misalnya. Masing-masing kita tuh cara pandang beda-beda. Ada melihat bangunannya, ada melihat orangnya, ada lihat gedung-gedung di sini. Berarti beda-beda. Ya, kita yang cerita tuh beda-beda sisi pandangnya. Nah, itu juga dalam perkara ini. Melihat sesuatu, ini siapa yang sisi ini? Sama. Berapa banyak kitab Syekh mensyarah tentang usul sahih, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu titik penekanan beda-beda. Nah, maka kata Syekh Rusai, tidak cukup kita dengan satu syarah. Kadang syarah ini, kadang sini ini, biar rangkum. Ya, karena sisi pandangnya beda. Ya, cara penekanan beda-beda. So, intinya sama. Namanya ilmu tidak sama ya. Nah, panca indera manusia itu berbeda dalam pengambilan dalil. Wal masailul ijtima' al-ijma' mahsurah. Sedang perkara-perkara yang ada kesepakatannya itu kan terbatas. Tidak semua orang sepakat dah. Dan, tapi kalau sudah sepakat salaf dia, para sahabat nih, tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan gitu. Maka ijma' termasuk salah satu dasar hukum, ayat, hadis, ayat Al-Qur'an, hadis, ijma', ini urutannya. Kias ini keempat itu. Ini kalau udah tiga-tiga nggak ada, baru kias gitu. Kata Imam Ahmad pun kalau kias ini, kalau benar-benar orang tuh ulama dia jago dalam kias, apapun yang dia kiasin yang benar itu pasti ada sumbernya. Tidak ada kiasnya nggak ada sumbernya kalau itu benar. Ini bagian tajam mah. Dia pernah sebenarnya di antara Imam Ahmad yang jago itu. Kias apapun yang benar pasti ada dalil. Dia tahu. Ya. Maka jangan ditabrakkan kias dengan ayat dengan hadis. Kalau sekarang kan dia kiasnya ditabrakkan dengan ayat hadis dan ijma'. Bedanya. Wala yajuzu mukhalifatuha, maka tidak boleh untuk menyelisihinya. Ya, kalau masalah perbedaan pendapat si pandang ini jangan disisinya. Lakin ma laysa alaihi ijma' min al-masail syihadiyah allati hiya majal ijtihad. Fallahu jalla wa ala a'ta kullu 'alim bihasabi ma khassahu bihi minal madarik wal fahmi. Maka akan tapi ya malaysa alaihi ijma', apa-apa yang tidak ada kesepakatan di situ para perkara-perkara ijtihad itu, maka ini tempat buat berijtihad bagi yang ahlinya. Maka Allah sini memberikan pada setiap orang alim apa-apa yang menjadi kekhususan dia dari sisi pandangnya atau pemahaman dia. Ini beda-beda. Ya, Allah berikan. Wa may yasilu ilaihi min nusus, apa-apa yang tidak sampai kepada dalil di situ, al-syihad masyru' fi dzalik, maka
beristihad sini disyariatkan, apalagi masalah kontemporer. Ini butuh fatwa ulama. Nawazil sekarang, kejadian-kejadian ini. Ini kan nggak ada dalil. Ya, Allah gimana kasusnya sekarang Palestina sama Yahudi ini ya? Ini ulama yang bicara ini. Nah kita bicara. Nah ini terjadi ya bencana ini, misalnya gempa bumi dulu di Aceh, mayat-mayat kelimpangan, gimana caranya ya? Mandi ini gimana? Nguburin gimana? Boleh nggak bikin lubang gede di bulldozer gini? Itu fatwa itu. Ya, masa mau satu-satu kita ini kan nggak mungkin ya. Nah, ini semuanya butuh, ya semuanya ada fatwa. Padahal soal ijtihad fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi ijtihad itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma'ruf, ya kama huwa ma'ruf, sebagaimana itu ma'ruf. Fa hadza ikhtilafu fi ijtihad. Maka ini perselisihan dalam ijtihad kan kisah dulu ya. Kata Rabi apa tentang mana kedimana? Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah ya. Ya. Kemudian udah takut habis masuk waktu maghrib, maka sholat di sini sebagian enggak, kata Nabi kan di situ sampai habis waktu asar sana. Harusnya nyalahin loh. Sholat sini sama sholat di sana. Ini karena ijtihad mereka di sana. Laisa ikhtilaf fil akidah wala fid din, maka tidak ada ikhtilaf perselisihan masalah akidah dan masalah agama. Ya, maupun fikih tadi kan masalah agama juga ya. Tapi kita anggapkan ini akidah dan tauhid dan penegara ibadah agama sinalah amalan ibadah. Inna ma ikhtilafil masalah fikih. Nah, sini Syekh menjaga hanya saya terjadi perselisihan itu masalah fikih. Karena nasu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifu. Karena manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berijtihad dan berselisih. Ada ijtihadu ala qismain. Maka ijtihad itu ada dua macam juga. Ya, beliau jelaskan juga ini ya. Ismun zahrud dalil, ada perkara yang nampak dalilnya pada dua kelompok ini yang berselisih. Nah, maka wajib untuk mengambil apa yang ada dalilnya. Maka ini berusaha kita ketika ada perselisihan baca dalilnya, baca dalil masing-masing. Ini apa dalilnya, yang ini apa. Sementara sesuai dengan keilmuan kita dulu. Ya, kita tahunya ini atau minimal kita yang paling bodoh-bodoh dari dua khilaf para ulama ini, siapa yang yang bidang dia di bab itu, spesialisnya. Kalau masalah ilmu hadis, siapa spesialisnya? Terkhilaf antara Syekh Albani mungkin dengan Syekh Fulan. Nah, kita panggil Syekh Albani, dia lebih alim dia. Wa taraka ma lam yakum alaihi, dan kita tinggalkan apa-apa yang tidak ada tegak dalil, tinggalkan. Nah, ini usah, karena enggak semua ulama itu pasti benar. Kadang orang udah mungkin ya salahnya kan dokter, dia kan ulama itu ihtisanat dan menganggap baik perbuatan orang, ini sumber bid'ah itu. Ini kan S3 doktornya. Nah, bisa gitu. Nggak mungkin dia tahu loh, kalau lulus di situ. Nah, itu nggak ada kamus yang salah dah. Faturatu araf fuqaha ala lain. Maka dihadapkan pendapat-pendapat para ahli fikih itu kepada dalil. Ya, dengan dalil dihantamin. Famadalla alai dalil wajaba akhdhu bihi. Maka jika ada dalil pada dia, maka wajib diambilnya. Wa tar'uma khalafah, dan ditinggalkan apapun yang menyelisih pendapat saya dulu dengan dalil itu. Tinggalkan. Wajibu ala mujtahid alladhi lam yuwafiq lis-shawab, dan juga wajib bagi mujtahid, orang mujtahid juga yang tidak mencocoki kebenaran dia, wa khalafa dalil, yang menyelisih dalil dia, ayaqbalu haq. Nah, gini jujurnya dia ahli ijtihad juga salah ternyata dia. Kawannya benar. Wajib dia tinggalkan salah nih. Ya, nah, ini kan butuh berjiwa besar juga kayak gitu. Jujur dia kan depan-depan masalah untuk menampakkan al-haq. Kalau dari segi dalilnya udah terima dalil kawannya itu, wa yarji'u ila shawab, maka dia rujuk kembali kepada kebenaran. Wala yajuzu lahu istimrar fi ijtihad al-khati'. Jangan, tak boleh bagi dia terus-menerus di atas ijtihad yang salah. Ya, jangan terus-menerus. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu, yang tak boleh juga bagi kita mengikuti mujtahid ulama yang salah dalam hal itu. Ini namanya taklid. Udah jelas salah dia, diikuti, ini taklid. Tapi kok benar dia enggak taklid itu. Ini kadang kawan semuanya kalau taklid sama Syekh Fulan. Ya pas benar tuh ya wajib kita ngikuti dia. Kok salah dia, itu masalahnya. Salah di mana? Ya ada ulama lain bantahnya gitu. Salah dia gini-gini juga. Jelas kita nampakkan dalilnya. Udah jangan ikuti lagi. Dan jujur aja dalam karena ijtihad ya.
Wal a'immatu yusunana bihadza. Maka karena apa? Para ulama kita, imam-imam kita juga telah mewasiatkan pada kita seperti ini. Yaqulu i'ridu aqwalana 'alal kitab. Kalian bentangkan ucapan-ucapan kami ini di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka semuanya Imam Syafi'i, Imam Abu Ahmad, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lainnya wasiatnya seperti ini. Nanti beliau akan sebutkan ucapan-ucapan mereka ini, ya. Harus dihadapkan semuanya dengan kitab. Fal Imam Abu Hanifah, saya Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Idza ja'al hadits," apalah ya. Idza ja'al hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wa ain. Jika datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata. Artinya dengan senang gembira dia terima, ya, dan gembira juga dia ambil hadis ini. Dengan idza ja'al hadits an sahabah Rasulullah sallallahu fa ala ra'si wal ain. Itu juga jika datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu, maka di atas kepala dan mata, nanti dia dengan senang gembira menerimanya. Wa idza ja'al hadits anit tabi'in, tapi jika datang hadis itu dari tabi'in, karena Imam Abu Hanifah tabi'in juga murid sahabat, maka dia nahnu rijal wa hum rijal. Ya, kami laki-laki, mereka pun laki-laki. Dua-dua lah kan. Kalau sama-sama selevel deh. Ini kita ngomongnya. Ada kalam Imam Abu Hanifah. Ya, aqdamul a'imah apa? Karena ini yang paling atas dari imam yang 4 ini. Ya, Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik rahimahullah yaqulu, kullu naradun wa mardudun alaihi illa sahibul hadzal qabr. Seluruh kita diterima ucapan atau ditolak kecuali penghuni kubur ini. Ya. Menunjuk kuburan Nabi sallallahu, karena beliau ngajar di Masjid Nabawi. Ya, banyak yang semakna ini. Kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuradu ila sahib hadzal qabr. Seorang bisa terima ucapannya, bisa tolak kecuali penghuni kubur ini. Baik. Kemudian yakni Rasulullah yang mau mengikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu rahimallahu, juga beliau mengatakan, ya au kullu ma ja'ana rajulun ajlalu min rajulin, atau setiap datang kepada kita seorang yang orang ini termasuk orang jago debat, ya. Nah, itu kata Imam Malik, tarokna ma nazzala bihi Jibril ala Muhammad. Apakah kita harus tinggalkan apa-apa yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu gara-gara debatnya orang ini, ya. Gitu. Jadi dia orang paling jago debat. Jadi jangan dianggap orang jago debat itu benar, dia belum tentu. Panjang dia ngomong-ngomong itu belum tentu. Ya, enggak seperti itu nih. Salah enggak seperti itu. Hada kalam Imam Malik. Tidak begini. Yaqulu rahimallah, la yasluhu akhiru hadhil ummah ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa-apa yang baik pada awalnya. Ya, ingin kita baik masyarakat kita, kembalikan masyarakat itu kepada orientasi awal, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dakwahnya, muamalahnya, semua kembalilah baik. Maka tidak usah lagi bikin teori dan perbaiki umat itu. Ya, kembalikan pada generasi awal. Ya, ajarin tauhid, ajarin akidah. Kok cocok ya baik, tapi kok enggak ya, akan baik. Ya. Atau dari yang lain. Maka ini mereka pada awalnya apa? Tinggal Al-Quran Sunnah. Ada kalam Imam Malik dan yang lain katakan, la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima salluha awwaluhu. Tidak akan pernah baik, ya, umat akhir ini kecuali dengan apa-apa yang baik pada awalnya. Fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakun yauma dinan. Apa-apa yang pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama juga. Gitu. Mama lanjutan hadis. Ambil bacakan ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum. Itu sebelum ucapan ini. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah cukup ilmuku bagi kalian, telah kuridai sebaik-baik kalian. Atau ucapan ini. Atau sebelumnya juga para siapa mengatakan dalam Islamnya ada bid'ah hasanah, maka dia telah mengatakan Rasulullah khana risalah. Rasulullah telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Oleh karena bacakan ayat itu al-yauma akmaltu, semuanya tertutup ini. La yasluhu akhiru hadil ummah illa ma aslaha awwaluhu. Yang tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang baik pada awalnya. Dan apa-apa yang tidak ada pada dulu zaman awal dulu bukan agama, maka pada hari ini bukan agama juga. Nah, makanya kok Adi bikin acara, ada nggak zaman dulu? Nggak ada, berarti ini bukan agama. Nah, gitu ya. Nggak ada mulut Nabi, nggak ada Isra Mi'raj dulu kan, nggak tahun pun, berarti ini kan.
Gitu. Itu ucapan Imam Malik nih sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu ya. Ajma'ul muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kaum muslimin nih atas orang yang telah jelas bagi dia sunnah, ini nampak terang jelaskan sunnah Nabi kepada dia. Ya, ini hadisnya keterangan para sahabat jelas, lam yakul lahu ayyada'aha. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah ini gara-gara ucapan si fulan, si A, si B, si C, siapapun dia. Ya, ini jelas ini sunnah. Ini. Terus ada Syekh fulan, alim fulannya, enggak usah noleh. Itu ini. Nah, ini kita pegang ya sunnahnya. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i yaqulu rahimahullah, "Idza khala qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatribu qawli urdal haid." Ya, kurang lebih ucapan beliau. Jika ucapan aku ini, kata Imam Syafi'i, menyelisihi ucapan Rasulullah SAW, maka kalian lemparkan ucapan aku ke tengah dinding. Ya. Taruh sekarang. Kalau benar ucapan Imam Syafi'i ini, bahkan yang lain, kata Imam Syafi'i, jika ada ucapanku salah di sini, ketika aku hidup dan mati, maka kamu ambil ucapan Nabi dan lemparkan ucapannya. Tunjukkan, taruhlah kunut. Kalau salah itu bilang berlepas diri, enggak dosa dia, karena dia tobat ya kan. Jika ada ucapanku yang menyisihi ini, kan ambil. Nah, kemudian ucapan beliau, idza shahal hadis fa huwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu mazhabku. Mazhab pendapat kan. Nah, ini pendapat beliau. Nah, jelas ini terangan ucapan Syafi'i. Di kitab Sahih Nabi juga di awal-awal kitabnya, ucapan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad kan jelas sama. Ini rata-rata mirip ucapan mereka. Dan hadis kalimatul Syafi'i rahimahullah. Satu lagi. Wal Imam Ahmad rahimahullah yaqulu ajibtu li qaumin arafa isdad was sihhati. Ya. Aku heran juga kepada kaum ini ya. Kaum ini manusia. Mereka tahu ilmu sanad coba. Dulu nih ketika Imam tahu ilmu sanad, ilmu hadis itu tentang sahih hadis itu. Ya sabu ila ra'yi fulan, tapi dia tetap aja mengambil pendapatnya Sufyan. Ra'yi pendapatnya Sufyan. Jadi mereka jago ilmu hadisnya. Heran nih Imam Ahmad. Kalian paham ilmu sanad, tapi kok pendapat itu juga dia pakai kira. Ya, sorry atau Ibn Uyainah. Ya. Wallahu ya yaqulu, kata beliau membawakan dalil. Allah berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati, takutlah orang yang menyisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditimpakan fitnah kepada mereka atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, maka atadri ma fitnah, kata Imam, kalian tahu enggak fitnah daripada ayat ini? Ya, orang yang ucapan Nabi itu akan timpa fitnah. Fitnah apa itu? Banyak fitnah syirik. Ya, fitnah itu adalah kesyirikan. Ya, la'allahu idza radda ba'dha qawlihi sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg wa yahtikum. Kenapa? Karena berapa banyak dia menolak sebagian ucapan-ucapan Nabi ini akan terjatuh pada hatinya sesuatu dari penyimpangan cimbangannya biasa deh. Kesyirikan. Ya, ini ucapan mereka semua. Ya, tidak boleh menyisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagai qudwah kita, pelopor dalam masalah agama ini. Wallahu a'lam. Shawab. Berkata bihadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta